Kebangkitan Islam tahun 2024 adalah isu yang kompleks dan sulit untuk diantisipasi secara pasti. Sebab tahun 2024 merupakan akhir dari periode ke-100 tahun keruntuhan Daud 1924. Dan saat ini 2023 sudah 99 tahun silam hilangnya sebuah sistem peradaban Islam yang menyatukan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan berlandaskan syariat Islam. Berbagai propaganda mulai digencarkan Barat. Muncullah monsterisasi khilafah yang tak lain adalah agenda Barat sekular untuk meninabobokkan rakyat dalam keterpurukan, menjauhkan umat Islam dari agamanya, dan nyaman dalam kondisi terjajah. Kapitalis asing dan asing paham hanya khilafah yang mampu membebaskan umat dari segala bentuk imperialisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanbih kepada kita, hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat 9, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini. Walaupun orang musyrik benci, walaupun orang kafir benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara Eropa, jumlah muslim terbesar seluruh daratan Eropa berada di Prancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di sana. Bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamophobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat Islam dianggap akan melemah. Akan tetapi apa yang sudah diingatkan oleh Allah dalam surat As-Saff dalam ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin informasi mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Meskipun orang-orang kafir itu benci, apa yang terjadi di balik gerakan Islamophobia? Kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis, di mana Quran terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat luar biasa. Di negara Inggris dan di Jerman itu jumlah muslimnya kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman. Sehingga hampir 20 gereja di Inggris dijual, dan salah satu di antaranya ada satu gereja katedral di pusat kota London dibeli oleh seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia. Jadi perkembangan kaum muslimin benar-benar ada dan pesat. Ini sebuah realita, sebuah fakta. Jadi dari tahun 2010 sampai 2050 peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Hingga lembaga riset dunia memprediksi tahun 2070 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Lembaga riset ini milik golongan kafir, akan tetapi ia meyakini masa depan ada di tangan orang muslim. Rasulullah SAW memberi kabar kepada umatnya pada saat Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah akan memunculkan dan juga akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujahid di dalam agama Islam. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kitab Busitah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama beliau mencari dalam kutub indah. Alhamdulillah, beliau menemukan hadis-hadis yang sahih. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khalifah, satu kesimpulan mujahid. Yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab. Jika 100 tahun lagi mujahid. Yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian 100 tahun lagi jawabannya para ulama-ulama dunia. Salah satu diantaranya yaitu wakil sekjen Rabithah ulama Palestina. Beliau adalah Syekh
Dr. Abu Bakar Al-Awaidah selama di penjara di Israel. Beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah. Akhirnya mengambil satu kesimpulan yang insya Allah akan terjadi Syafi'atu Islamiyah itu pada tahun 2024. Jadi kurang 2 tahun lagi, tapi semuanya wallahu a'lam. Dari hasil kajian ini, Allah SWT akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur. Kata beliau, insya Allah dari Indonesia hingga beliau meneteskan air matanya. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis Palestina, bukan di Mekah, bukan juga di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi pemantik awal ini diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu dari negara Indonesia. Sehingga para ulama menunggu momen yang istimewa di seluruh dunia. Semua berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan negara Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Dan ini diprediksi di tahun 2024 mendatang.